Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, IWP pada video ini ingin sedikit menjawab Cak sebenarnya. Jadi teman-teman semuanya, ini tentunya adalah pembahasan yang mungkin ya bisa dikatakan perlu atau enggak. Tapi IWP perlu menjawab dan IWP rasa ya perlu menjawab ini dengan video. Karena teman-teman sama tahu sendiri kan bahwa spekulasi dan juga isu-isu beterbangan, mungkin bahasa bertebaran, mungkin beterbangan ya. Jadi beterbangan lagi. Jadi bertebaran, Cak, mengenai Veda Ega Pratama yang dirumorkan akan dipromosikan ke Moto2 secepat mungkin. Jadi teman-teman semuanya, ini memang sebuah isu, sebuah pertanyaan yang IWP perlu jawab tentunya, Cak, berdasarkan beberapa sumber. IWP ini sangat fokus kepada tentunya ya penjenjangan para pembalap merah putih. Bagaimana Astra Honda Racing Team yang tentunya ya di bawah Astra Honda yang mereka benar-benar fokus untuk membawa pembalap muda ini ke Eropa. Kemudian juga pastinya ya Road to MotoGP. Memang target mereka adalah membawa pembalap merah putih ke MotoGP. Walaupun teman-teman semuanya saat ini mungkin kita belum berhasil membawa pembalap kebanggaan kita ke MotoGP. Yang paling tinggi saat ini hanya Moto2 dari Dimas Eki. Kemudian juga sama itu sendiri kan Mario Aji yang saat ini juga berjibaku. Dan di sana Cak memang nggak mudah Mas. Karena Moto2 beda dengan Moto3. Moto2 ini lebih kompleks. Lebih banyak sekali pernik-perniknya yang tentu nggak mudah. Makanya Cak IWP ingin bahas ini pelan-pelan. Dan IWP ingin fokus juga kepada isu yang menyatakan Veda Ega Pratama dirumorkan akan dipromosikan secepat mungkin ke Moto2. Nah, secepatnya itu kapan? Nah, teman-teman, IWP ingin nge-share ya beberapa mungkin pertanyaan sampean yang sepertinya memang ada link atau acuannya dari beberapa grup ya di Facebook dan juga dari berita-berita yang bertebaran, entah itu jurnalis official atau media yang jelas memang ada beberapa yang mengatakan bahwa Veda akan dipromosikan ke sana. IWP coba akan share dulu dari referensi mana sih sampean ini mendapatkan isu tersebut. Dan di sini IWP ingin nge-share, ya di sini gambarnya Cak ya. Nah ini memang salah satu sumber yang IWP coba blurin aja ya, takutnya nanti ada suka atau nggak suka dari mereka. Yang pasti ini untuk mengaburkan identitas saja, tapi poinnya yang penting jelas sekali. Mereka memiliki itu dan IWP punya point of view yang coba IWP sinkronkan. Jadi supaya kita clearkan dulu nih Cak ya, bukan IWP mengecilkan mereka yang punya grup ataupun yang punya spekulasi atau media ataupun apapun itu. Yang jelas memang Veda Ega Pratama ini menjadi perhatian kita semuanya. Bukan hanya media tapi juga para fans racing termasuk juga IWP yang memantau. Nah teman-teman, jadi ini dia, sama lihat dulu ya. Jadi ini adalah sebuah informasi yang menegaskan bahwa Veda Ega Pratama akan ke Moto2 secepat mungkin. Atau artinya memang lebih cepat dari yang dibayangkan. Jadi teman-teman ini adalah pernyataan ya dari grup tersebut atau mungkin fanspage ya lebih mudahnya begitu. Dan di sini disebutkan dengan gamblang oleh mereka mengenai bursa masa depan Veda Ega Pratama. Nah ini dia teman-teman ya, sama lihat aja di layar ini ya. Jadi di sini Cak disebutkan bahwa bursa masa depan Veda Ega Pratama mulai menjadi sorotan. Pembalap muda Indonesia itu kini dikaitkan dengan peluang promosi lebih cepat ke Moto2. Seiring munculnya rumor bahwa Honda tengah menyiapkan rencana besar untuk perkembangan karirnya. Sejumlah spekulasi menyebut Veda berpeluang langsung naik ke Moto2 pada musim 2028. Jadi ingat ya, bukan tahun depan, tapi 2028 atau ya setelah tahun depannya Cak ya. Jadi 2 tahun lagi atau lebih cepat dari perkiraan banyak pengamat. Kabar tersebut muncul di tengah komitmen Honda yang disebut ingin terus mengembangkan pembalap binaannya sendiri sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Honda maupun pihak Veda terkait rumor tersebut. Namun performa impresif Veda dalam beberapa balapan terakhir membuat namanya semakin diperhitungkan dan dinilai memiliki potensi untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Apabila mampu menjaga konsistensi dan terus menunjukkan perkembangan, peluang Veda menembus Moto2 pada 2028 bukan hal yang mustahil. Meski begitu, keputusan akhir ini tentu akan bergantung pada hasil yang diraih dalam beberapa musim ke depan. Ini informasi ya, yang spekulasi ya maksudnya ya, yang di-share di beberapa grup Facebook. Dan ini kalau menurut IWP secara sumber pun ya kita katakan atau secara fanspage-nya ataupun akunnya ini bisa kita katakan bisa dipertanggungjawabkan lah ya teman-teman. Jadi
bukan abal-abal sepertinya ya. Jadi ini Cak ya, yang IWP tekankan di sini ya, informasi yang jelas sekali IWP sudah share ke sampean barusan. Dan ada juga Cak, selain yang dari grup Facebook ini, ada juga nih dia berita media teman-teman yang menyatakan ya bahwa rumor Veda Ega Pratama naik ke Moto2 makin kencang usai podium 2 di Brno. Marc Marquez dikabarkan terkesan. Ya ini berita 20 Juni 2026. Jadi memang nggak yang baru-baru banget, tapi juga muncul berdasarkan dari pertanyaan sampean semuanya. Jadi sampean menggunakan itu sebagai referensi untuk nanya ke Iwan Banaran. Nah, nah ini yang paling penting. Pertanyaannya, Cak IWP, betulkah isu tersebut? Nah, ini yang IWP juga cukup berat juga ya menjawab teman-teman, sebab begini Mas. Ini kan spekulasi. Spekulasi itu rumor dan juga analisa yang tentunya apapun bisa terjadi. Tapi IWP mencoba untuk menjawab dari point of view-nya Iwan Banaran nih Cak. Biar sampean paham dulu nih seperti apa dan bagaimana kira-kira potensi ke depan. Jadi teman-teman, IWP sudah tekankan di awal tadi bahwa Astra Honda adalah salah satu pabrikan yang fokus sekali untuk membawa pembalap merah putih ya ke MotoGP. Makanya mereka selalu membawa slogan Road to MotoGP atau arah ke MotoGP. Dan semua penjenjangan tersebut jelas dari kecil ya, ada Honda Dream Cup, ada Honda Racing School, kemudian dibawa lagi ke Eropa, ada Junior GP, ada lagi banyaklah ya seperti Red Bull Rookies Cup dan lain sebagainya. Dan pada finalnya saat ini bisa kita lihat ada beberapa pembalap merah putih seperti Mario Aji dan juga Veda yang saat ini mencuri perhatian kita semuanya. Yang paling kelihatan adalah Veda Ega Pratama yang memang pembalap Gunung Kidul ini memiliki kecakapan, memiliki kematangan, talenta yang tidak bisa kita pungkiri. Dengan motor yang dikatakan mungkin ya ada beberapa poin yang perlu diimprove, tapi Veda mampu melakukan tugasnya. Walaupun kemarin pada last race kemarin Veda melakukan kesalahan ya teman-teman, akan tetapi tetap Cak, secara real untuk talenta pembalap ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, kembali lagi kepada penjenjangan Cak. Jadi teman-teman, untuk menuju ke Moto2 itu memang nggak mudah. Pembalap harus mampu menguasai betul-betul semuanya. Ingat Mas, Moto2 dan Moto3 beda sekali motornya. Ya kita nggak bahas yang mengenai nantinya ya di masa depan yang akan menggunakan Yamaha R7. Tapi saat ini Cak, Moto2 dan Moto3 ini berbeda banget. Di mana Moto2 ini adalah mesin satu silinder Mas. Dengan minim sekali untuk elektroniknya. Ya, traksi kontrol, engine brake control itu nggak ada Mas. Anti wheelie nggak ada. Jadi memang ini adalah murni, pure motor prototipe. Satu silinder yang mana ini adalah salah satu motor yang memang sekali lagi minim intervensi elektronik. Bobotnya hanya 80 sampai dengan 85 kg. Sementara saya harus tahu bahwa di Moto2 ini adalah engine yang triple, jadi 3 silinder. Yang mana beban atau bobotnya pun juga jauh lebih berat. Bobotnya sekitar 140 hingga 145 kg. Yang mana tentunya komparasinya betul-betul berbeda dibandingkan dengan Moto3. Makanya teman-teman, kalau kita melihat dari sisi bagaimana motornya, bagaimana elektroniknya, dan di sini Cak, ini bisa kita katakan Moto2 ini adalah sebuah gambaran sedikit bagaimana MotoGP. Bagaimana motor ini sudah dibekali dengan elektronik yang lebih canggih. Sudah ada throttle by wire, jadi tidak ada lagi namanya kabel-kabelan untuk gasnya, dan itu semuanya dikontrol secara elektronik. Engine brake control, sudah ada lagi anti wheelie. Ini akan membuat pembalap tentunya tidak hanya mengandalkan skill, tapi kematangan berpikir, experience, termasuk juga bagaimana dengan timnya. Korelasi dengan Veda. Veda Cak, dari awal pada saat kita interview, kemarin juga kita sudah sempat nanya bagaimana dia menjadi pembalap yang secara ya klasemen sementara cukup menjanjikan di awal walaupun sekarang melorot ya. Sejauh yang IWP tahu Cak, dari beberapa pertanyaan kita ke Astra Honda Racing Team dan juga sebagai representatif ya ada HRC juga, dan di sana juga ada sosok yang memang korelasinya sangat dekat dengan Honda Asia. Lingkup yang menghandle Veda ini ya orang-orang yang memang secara link kita semuanya tahu Cak. Dan dari omongan mereka, dari penangkapan yang IWP tangkap kemarin, bahwa mereka saat ini hanya ingin Veda mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman, sekali lagi, Honda tidak nge-push Veda untuk langsung atau secepat mungkin ke Moto2. Itu yang kita tangkap ya. Bahkan ketika kita nanya Veda kemarin ya, apakah Veda pengen sekali cepat ke Moto2 atau Veda bagaimana dengan tahun depan atau the next years-nya, maksudnya after setelah 2027 lah ya.
Dan Veda mengatakan diplomatis bahwa dia ingin fokus saat ini untuk do the best. Jadi teman-teman, secara realistis kita harus katakan Veda saat ini adalah rookie, Cak. Rookie ini adalah ajang pembelajaran, Mas. Pada saat dia belajar tahun ini, makanya Bibi selalu tekankan ke sampai jangan terlalu banyak ekspektasi lah. Jangan terlalu tinggi ekspektasinya, mengingat ya sampai itu sendiri kan bahwa Veda menggunakan mesin Honda NSF 250 RW. Di sini kita lihat kematangan dan juga pembelajaran yang dilakukan oleh Veda, dan kita harus katakan Veda memang cukup memuaskan kita semuanya walaupun masih ada beberapa kesalahan. Jadi teman-teman, kembali lagi tahun ini adalah pembelajaran, dan Astra Honda ya tidak nge-push Veda untuk langsung menjadi matang langsung. Maksudnya tidak langsung ke Moto2 aja. Jadi mereka tidak pernah memberikan memang ya statement ataupun memberikan konfirmasi mereka akan mencanangkan maksudnya ya, atau ya memplanningkan Veda akan ke Moto2 di 2028 itu nggak ada. Jadi mereka hanya menegaskan bahwa Veda harus belajar ya, dan tahun ini adalah pembelajaran, baru tahun depan ada target, Cak. Tahun depan seperti apa? Nah, memang betul yang dikatakan tadi bahwa yang pertama adalah bagaimana ke Moto2 tergantung dari performa Veda. Bisa jadi seperti itu. Tapi memang kalau sampean bertanya ke IWP, itu semuanya sih analogi yang memang gampang sekali, Cak. Ketika performa bagus, ketika memang tajam sekali, next year-nya maksudnya ya, ke 2028 ada potensi terbuka vakansi atau seat yang kosong di Moto2, terbuka juga sih sebenarnya, itu memang make sense. Tapi kalau saya menanya ke IWP, betul nggak ini Cak IWP, 2028 Veda fix akan ke Moto2? Ya teman-teman, jawabannya adalah semuanya belum jelas. Karena Honda memastikan mereka tidak mencanangkan atau tidak mematok target Veda 2028 harus ke Moto2, nggak ada begitu. Jadi mereka hanya memutuskan atau hanya menekankan ya teman-teman, Veda belajar, Veda harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya di Moto3, kebolak-balik banget sih, ke Moto3, kemudian baru tahun depan ditargetkan, bahasanya targetkan untuk meraih hasil sebagus-bagusnya. Jadi memang tahun ini ada pembelajaran, baru tahun depan realistis untuk mencanangkan target, bahasanya Cak, mematok target. Baru di 2028 itu akan dipikirkan kemana. Apakah akan stay di Moto3 atau nanti akan next ke Moto2? Memang betul, kembali tergantung pada performa Veda tahun depan. Apapun itu Cak, jangan berikan pressure pada Veda, itu aja. Jangan sampai isu-isu yang disemburkan bahasanya, yang dilempar ke media itu akan membuat pressure kepada Veda. Biarkan Veda fokus di sana, biarkan Veda ibaratnya ya tidak memikirkan yang aneh-aneh. Jadi biarkan dia fokus, biarkan dia tenang, dan itulah kunci supaya Veda bisa melesat, Veda bisa mengimprove lagi untuk posisinya, termasuk juga dukungan dari Honda yang akan menentukan seperti apa Veda nanti. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Jadi sampean nggak usah pusing ataupun nggak usah pening ya dengan beberapa informasi-informasi yang semuanya spekulasi. Jadi kalau sampean nanya, memang betul sekali lagi tidak ada. Dan IWP yakin pun semuanya sama, semuanya spekulasi. Teman-teman yang menulis di sana itu spekulasi. Mereka nggak mungkin dapat sumbernya dari Honda. Karena kenapa? Ya itu tadi Cak, Honda dari pengalaman IWP juga kita nanya, jawabannya diplomatis bahwa mereka tidak ingin membuat pressure kepada Veda, dan mereka tidak mematok Veda harus 2028 ke Moto2, nggak ada. Tapi mereka menekankan biarkanlah Veda fokus, belajar, ya, experience yang banyak, cari experience, dan kemudian tahun depan baru ada targetnya ya pastinya yaitu realistis. Kalau sudah tahun ini punya banyak ilmu, kemudian tahun depan bikin target supaya apa? Ada motivasi yang lebih besar, dan barulah 2028 akan dipikirkan. Kalau memang saya menanya apakah confirm, nggak ada. Jadi memang Honda pun belum ada konfirmasi, Honda menyatakan seperti itu. Jadi biarkanlah semuanya yang berbicara, biarkan waktu berbicara, toh juga yang dikatakan tadi adalah 2028 yang tentunya masih panjang sekali. Ya teman-teman, itu Cak, mungkin update buat sampean semuanya tentang Veda Iga Pratama yang dikatakan memang ada spekulasi akan ke Moto2 2028, tapi dari kacamata IWP yang ngecek ya secara real, secara sumber gitu ya, memang mereka tidak pernah ada mention seperti itu. Akan tetapi kalau melihat dari analisa dari struktural ya, istilahnya dari grafiknya, memang logis kalau memang Veda bagus 2027, maka akan ada potensi 2028 ke Moto2, itu logis, itu hal logis. Walaupun tentu semuanya hanya analisa kita, bahkan penulis pun IWP yakin mereka menganalisa, dan itu analisa yang wajar dan kembali lagi logik, jadi nggak usah dikhawatirkan. Ya teman-teman, demikian Cak ya informasi bersama semuanya.
Jadi tahun ini, tahun depan Veda insya Allah masih di Moto3, nggak usah khawatir. Tidak ada pressure, tidak ada target, tidak ada beban yang akan membuat Veda semakin kesulitan nantinya. Biarkanlah ini pundaknya ini lebih ringan ya dengan seperti itu. Jadi biarkanlah semuanya berjalan dengan ya smooth aja Cak. Jadi jangan dipikirkan seperti apa nanti Veda. Dan yang jelas kita tetap support Veda dari jauh teman-teman. Walaupun sekarang Veda ya tentunya persiapan nantinya untuk race di Jerman, Cak ya, Sachsenring. Setelah kemarin di Belanda ya mengecewakan, semoga saja nanti bangkit Cak. Tapi dengan jeda waktu sekitar mungkin 7 harian ya, tanggal 10 nantinya pastinya akan ada persiapan-persiapan dan juga ibaratnya ya healing sedikit lah Cak ya dengan kondisi kemarin yang crash membuat Veda tentunya kecewa dan juga tim Honda Asia. Ya teman-teman, mungkin itu Cak ya update benar-benar semuanya. Dan yang terakhir Kang Mas ya, mungkin sedikit selentingan di MotoGP bahwa ternyata Johan Zarco Cak batal Kang Mas operasi untuk kakinya Cak. Saya tahu sendiri kan kemarin wah lumayan ya teman-teman kalau kita ngomong bahasa medis itu memang lumayan membuat pastinya ya semuanya ngeri Cak ya. Saya tahu sendiri kan kemarin kejepit kakinya dan ternyata Cak setelah dicek oleh dokter kemarin kan dipastikan akan ada operasi besar dan itu akan membuat mungkin whole musim atau seluruh musim sepertinya tahun 2026 akan absen karena untuk recovery model seperti itu bakal sulit sekali, penyembuhannya akan lama. Akan tetapi ternyata update terbaru menyatakan bahwa dokter surprise karena pertanggal hari ini ya dikonfirmasi ketika dicek tanggal 1 kemarin ternyata bengkak kaki dari Zarco recovery-nya sembuh total dan juga pada medial collateral ligamen ya dilaporkan mulai membaik dengan sangat baik. Sekali lagi dengan sangat baik. Mereka atau dokter terkejut. Walaupun bagian posterior cruciate ligamen itu masih robek, ya diduga robek, tapi ternyata pemulihannya itu menjanjikan sekali. Jadi sangat cepat sekali. Meskipun anterior ligamennya ya biasanya disebutnya anterior ini secara medis ya. Anterior cruciate ligamen, entah lagi ngomongnya apa bacanya gimana, yang jelas itu masih tetap robek, tapi dokter menyatakan ini bisa dilakukan dengan rehabilitasi, nggak perlu operasi besar, dan itu membuat Honda LCR senang sekali, happy sekali dengan informasi tersebut. Dan dari estimasi dokter, jika rehabilitasinya berjalan lancar, maka di bulan September, Zarco diprediksi akan bisa kembali ke MotoGP ya. Jadi nantinya Cak, Zarco dipastikan akan absen Silverstone, Inggris ya, Aragon, Spanyol, dan sepanjang bulan Agustus juga nggak bisa, tapi akan kembali ke bulan September jika nanti untuk rehabilitasinya berjalan lancar. Jadi itu Cak, update Iwan Benaram bersama semuanya tentang spilan MotoGP. Next kita akan bahas mengenai lainnya. Yang jelas sama komen di bawah. Kira-kira sama setuju nggak? Seandainya nantinya Veda 2028 ke Moto2. Atau sama lebih setuju melihat seperti apa performa Veda nantinya di tahun ini dan juga tahun depan, baru nanti ada pertimbangan serius ke sana. Semuanya komen di bawah, dan seperti biasa, kalau suka video ini, like, share, dan subscribe. Jolly Kang Mas, sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekaligus.